Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ridho Peserta Fikih dengan NIM 50513102. Kedua Isnaini Hidayanti dengan NIM 20513136. Ada Intan Dewi Zahra dengan NIM 20513142. Ada saya sendiri Jinan Tamimi Al-Irfani dengan NIM 20513181. Dan terakhir ada Muhammad Noval Fahrudin dengan NIM 20513212. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari perbandingan dua jurnal, yaitu ada jurnal pertama itu ada E- Ecotoxicology Assessment of Equivalent from Brasilia Wastewater Treatment Plant Using Zebra Fishing Embryo Toxicity. Terus yang kedua ada uranium mining wasted, the use of the fishing embryo cute toxicity test to evaluate toxicity and risk of environmental disaster. Langsung saja yuk. Yang selanjutnya masuk ke analisis penelitian. Kedua jurnal ini menggunakan metode yang sama, yaitu Zebrafish Embryo Toxicity Test atau ZET. Pengujian menggunakan Danio rerio atau ikan zebra sebagai spesies uji dan dilakukan sesuai dengan pedoman OECD tentang uji toksisitas akut embrio ikan atau FET. Adapun variabel yang dievaluasi yaitu kematian, penetasan, malformasi atau perubahan morfologi dan edema. Kemudian ada perbedaan dari kedua jurnal ini, yaitu sampel air limbah yang digunakan dalam pengujian. Pada jurnal 1, sampel yang digunakan adalah air limbah dari instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Brazil. Sedangkan pada jurnal 2, sampel yang digunakan adalah air limbah penambangan uranium. Selanjutnya ada hasil uji dari kedua jurnal tersebut. Yang pertama, karakteristik air limbah di jurnal pertama. Air limbah IPAL mengandung BOD sebesar 133 mg per liter, COD sebesar 303 mg per liter, minyak dan lemak sebesar 58 mg per liter, dan pH sebesar 7. Selain itu, air limbah IPAL juga mengandung logam kadmium CD sebesar 0,0014 mg per liter, merkuri atau Hg sebesar 0,0007 mg per liter, dan zinc Zn sebesar 3,3798 mg per liter. Untuk karakteristik air limbah jurnal kedua itu air limbah tambang uranium memiliki pH yang rendah atau asam, yaitu 3,96 dan memiliki konduktivitas yang tinggi, yaitu 1571 per sentimeter. Air limbah tambang diklasifikasikan sebagai air sadah dengan konsentrasi 256 mg per liter. Selanjutnya ada mortalitas dan penetasan. Untuk jurnal pertama, tingkat kelangsungan hidup embrio yang terpapar efluen menunjukkan perbedaan yang signifikan dan menurunkan tingkat penetasan. Jurnal kedua, penetasan telur berpengaruh secara signifikan ketika telur ikan zebra terkena limbah tambang uranium dengan konsentrasi tertinggi. Hal tersebut memiliki arti uranium berkontribusi terhadap keterlambatan penetasan. Selanjutnya ada morfologi dan malformasi. Untuk jurnal pertama, paparan air limbah menyebabkan beberapa perubahan morfologi pada embrio ikan zebra, seperti edema perikardium, perubahan pigmentasi dan kelengkungan sumsum tulang belakang, malformasi kepala, ekor, dan kantung kuning telur. Untuk jurnal kedua ada paparan telur ikan zebra terhadap limbah tambang uranium menyebabkan malformasi terutama di bagian ekor. Gangguan dalam ekspresi gen yang terlibat dalam metabolisme pada serat otot rangka, dan perubahan histologis pada serat otot ikan zebra menunjukkan uranium memiliki pengaruh penting pada otot ikan zebra. Bisa dilihat ini perubahan morfologi dari embrio ikan zebra. Next.
Lalu pada jurnal 1, paparan limbah efluen menurunkan sensorik area mata, menurunkan jarak interokular minimum, dan meningkatkan jarak interokular maksimum. Ikan zebra yang terpapar menunjukkan area perikardial yang tinggi. Pada jurnal kedua, telur ikan zebra yang terpapar limbah tambang uranium mengalami penurunan pertumbuhan. Logam mengaktifkan proses detoksifikasi yang memakan energi, yang berarti lebih sedikit energi yang dapat digunakan untuk pertumbuhan. Jadi untuk kesimpulannya adalah, kesimpulan yang dapat dari kedua jurnal tersebut adalah air limbah sangat toksik bagi makhluk hidup apabila terpapar. Perbedaan keduanya adalah jurnal pertama menggunakan air limbah dari ipal domestik, sedangkan jurnal kedua menggunakan air limbah tambang uranium. Kedua jurnal memiliki kesamaan metode pengujian. Pada jurnal pertama, embrio dan larva ikan zebra mengalami toksisitas sistemik, seperti perubahan fisiologis, sensorik, kerangka, dan otot. Penelitian ini membuktikan potensi risiko lingkungan yang ditimbulkan oleh air limbah terhadap organisme akuatik. Pada jurnal kedua, dapat disimpulkan bahwa air limbah tambang uranium dapat mengganggu sistem pertumbuhan, penetasan, dan morfogenesis pada ikan zebra. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Bila ada kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.